Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bincang-bincang bersama tamu kita. Bukan tamu ya, kita yang bertamu nih ke tempat sahabat saya, saudara saya, pengusaha keripik Majalengka. Buat yang mau beli keripik di daerah mana nih, Cikarang Selatan ya? Daerah Cikarang Selatan. Mohon maaf, ini videonya banyak suara bising karena di pinggir jalan. Ini belum profesional. Kalau ini podcast apa adanya. Banyak truk lewat. Ini keripiknya seperti yang di atas. Kita lihat ada berapa jenis keripiknya? Neng, 10 jenis. Harganya 10.000 ya? 10 ribuan. Keripik Majalengka 10 ribuan. Produksi teman saya Aming. Berada di Cikarang Selatan. Untuk wilayah Cikarang Selatan, Lipo dan sekitarnya boleh mampir ke sini dekat perumahan JSR ya. Pintu gerbang JSR ya, Sampurna Residen. Jadi banyak mobil lewat. Mantap. Ini nanti suara videonya nggak bisa diedit, nggak apa-apa. Apa adanya, banyak mobil lewat juga. Real pic ini tanpa editan. Kalau ada yang beli dilayani nggak apa-apa, kita langsung. Udah berapa lama Ming jualan keripik? 7 bulan. 7 tahun. 7 tahun, masya Allah, 7 tahun ya. Kayaknya ada yang beli, nggak apa-apa, ada yang beli, kayaknya boleh. 7 tahun. Gimana kalau jual keripik tuh, Ming? Maksudnya apa? Keuntungan rata-rata per bulan berapa? Kalau boleh tahu nggak? Omset lah, nggak, jangan bicara untung, omset. Dapat bersih dapat lah 6 atau 6 juta. 7 juta. Iya. Masya Allah, dengan keripik saja bisa dapat. Nah, itu apa? 6 juta rupiah itu atau 7 juta rupiah itu berapa tempat keripiknya? 2. Oh, 2 tempat ya. 2 tempat sudah bisa dapat 6-7 juta. Berarti katakanlah satu tempat 3 juta ya. Itu udah bersih ya, udah gaji karyawan dan macam dan segala macam. Masya Allah, nih wajib ditiru ini Bapak Aming ini, pengusaha sukses. Jadi buat anak muda jangan ngeluh nyari kerja susah gitu. Harus semangat. Tukang keripik aja bisa dapat 7 juta sebulan. Di atas UMR itu. Ya, di atas UMR ya. UMR paling 5 juta 4 juta ya. Jadi buat anak muda jangan ngeluh gua nyari kerja susah. Alasan nggak kerja. Jualan keripik aja kita sudah bisa hidup ternyata. Bahkan lebih ya, lebih dari cukup lah. Kalau buat saya itu. Aming Bu toko satu lagi di mana? Di GMI Jalan Raya Pasir Randu Sampora. Oh, Jalan Cikarang Cibarusah itu ya? Iya. Di GMI ternyata teman-teman. Kalau teman-teman orang Cibarusah dan sekitarnya pasti tahu perumahan GMI, Gria Mulia Indah. Nah, di situ dia juga ada keripiknya. Kalau misalkan mau mampir-mampir boleh ke situ. Next lagi dibuka di Gardung. Masih mau buka lagi? Masya Allah ini. Keren nih. Oh, saya mantap ini, mau buka lagi, Masya Allah. Jadi kalau 3 toko bisa dapat 10 juta ini. Amin. 3 toko bisa dapat 10 juta. Ini keripiknya ada 10 item, apa aja? Coba boleh lihat gak contohnya salah satu? Ini direkam aja sekarang. Direkam aja. Ke atas dulu nggak apa-apa ya? Iya. Ini podcastnya kita naikin rekamnya. Nah, aduh, aneh. Ini apa ini? Ini gendar. Ini Stik bawang. Ini singkong ya, ini kelihatan nih singkong nih. Singkong. Ini pisang nih, pasti tahu nih pisang nih. Ini apa nih? Ubi ungu ya? Boleh lah kalau orang sini. Oh, ini bayam nih ketinggalan nih. Ini bayam nih. Satu bayam. Ini apa ini kayak gini bolong-bolong? Ini akar warni. Selondok ya, dari singkong juga ya, selondok ya? Iya. Itu jenis-jenis keripiknya. Kok 10.000 berarti murah dong, Ming? Murah ya? Kalau buat 10.000 kalau buat saya murah, karena itu banyak loh. Karena kan kalau kita beli keripik 2.000 dikit banget tuh. Ya, kita kan beli di warung mana nggak enak, kadang rasanya nggak karuan. Ini murah loh, 10.000. Murah.
Ya kurang lebih seperti itu kita bicara dengan pengusaha sukses keripik Amin, ini amin ya Allah. 10 ribuan. Nah kita kasih kata-katanya buat pemirsa kalau mau misalkan mau jual keripik, kasih tip-tipnya gimana? Pemilihan bahan sih. Maksudnya bahan gimana? Apa maksudnya modal? Orang kan kalau usaha pasti ngomongnya modal. Gua nggak punya modal, gitu. Yang penting berani dulu deh. Berani dulu gitu ya. Berani dulu. Terus kalau mau belajar gimana, Mi? Hah? Kan orang ada yang pasti nggak bisa kan? Nanti kalau dia nggak bisa, Kalau resep maaf. ya maksudnya belajarnya di YouTube apa gimana gitu? Oh dulu. Iya, dulu. Belajar di YouTube. Di YouTube ah. Dulu kan masih kerja iseng-iseng untuk kerja sambil usaha. Pas ketika usahanya udah jalan, saya berani lepasin usaha. Baru aja tuh. Berarti dia Ameng ini dulu nggak langsung terjun ya? Enggak langsung kerja. Belum, jangan buat pemula tuh, buat pemula yang masih kerja, masih di kantor atau masih di PT itu buat pemula usaha itu jangan dulu langsung resign. Mending jalanin kerja sambil usaha. Intinya kerja tetap terus kerja, usaha jalan, kita lihat perkembangannya setahun 2 tahun, baru kalau memang setahun progresnya bagus bolehlah keluar gitu. Omsetnya bisa melebihi dari gaji kita yang kita jalani, boleh keluar udah gitu. Tapi aja. kadang-kadang orang gitu Biasanya usaha kalau 1 tahun 2 tahun 3 tahun omset progresnya bagus, insya Allah kedepannya apa buat? kedepannya bagus. Berarti dia udah bisa gitu ya? Iya, udah bisa diandelin buat. Tapi kadang-kadang gini, Ming, orang tuh yang saya rasakan dulu ya. Ya. Gue bosen kerja di PT, gue mau keluar usaha. Kadang-kadang terus dia ngambil pesangon lah kan ya. Ya. Terus pas udah di luar, Pengalaman pribadi kayaknya. saya kagak ambil pesangon. Kalau saya habis kontrak beda. Kalau saya nggak jadi karyawan tetap. Oh iya. Tapi banyak kan orang begitu. Gue keluar nih dapat gue pengen usaha, tapi pas di luar dia nggak bisa manfaatin duitnya, habis gitu. Oh itu lebih Itu gimana ke itu? manajemen keuangan sih sebenarnya, manajemen keuangan. Kalau misal jualan tuh pastilah nggak ada yang kalau emang laku pasti progresnya bagus. Misalnya ya keuntungan 300 kalau kurang manajemen keuangan yang nggak bener ya tetap bukan jadi prioritas pendapatan keluarga itu bukan jadi nggak bener lah manajemennya. Manajemen maksudnya manajemen keuangan tuh ngatur duit ya gitu. Iya, kalau kita sebagai pedagang ya kita harus simpen. Iya. Mana buat uang pribadi, uang karyawan, sewa ruko, Tapi kan kalau orang bangkrut mah kan nggak ada buat gaji karyawan, nggak ada. kalau bangkrut, Rata-rata kan bangkrut. kalau bangkrut, Iya. berarti emang bukannya di bidangnya bukan di situ. Bukan di situ. Iya, ya kita cari modal lagi, cari usaha Itu yang lain. susah. Itu yang susah. Soalnya saya pernah ngerasain 2 kali. Berarti bidangnya bukan di situ kalau bangkrut, bidangnya belum di situ. Belum rezekinya gitu ya. Belum rezekinya di situ. Intinya kalau kita masih kerja jangan langsung resign, Ya, pemirsa. intinya kalau misalkan Kalau pesan-pesan Aming tuh Iya, jalan sambil nyambi gitu ya. ya nyambi Dulu. minimal Bisa ngidupin keluarga dulu. ya bisa ngidupin keluarga, istri, anak gitu udah. Masalahnya kan kalau kita langsung turun, namanya pengeluaran kan wajib tuh ya. Iya Itu yang memakan modal itu. ya minimal kita tabungan punya 2 digit dulu. 2 digit katanya, masya Allah. Ya boleh ya, tapi kalau mau dicoba silahkan. Namanya usaha kan nggak tahu rezeki Iya, beda-beda ya. janganlah. Ya, cuma ini kan cuma saran-saran aja gitu. Minimal punya tabungan dulu, punya tabungan, terus kita kerja, nggak apa-apa sambil kerja, sambil usaha. Ketika usaha progresnya udah bagus, setahun 2 tahun 3 tahun, setahun ke 2 tahun 3 tahun usaha progresnya bagus, udah keluar. Gitu aja. Jadi kalau kita masih kerja, terus usahanya setahun 2 tahun bagus, resign aja. Nah, di sana aja itu bakal insya Allah Menurut berkembang. Aming. Iya. Dan Kalau menurut saya itu feeling saya pribadi. Iya. Itu bakal berkembang menurut Iya. saya. Itu ilmu pemirsa ilmu ini. Tapi minimal kalau yang kerja tuh jangan resign, jangan. Iya. Ini minta ini dong saran buat anak muda yang pengennya nyari kerja di PT mulu gitu. Padahal kan usaha asal mau keluar tingkat bisa ya. Oh, iya. Nggak harus di PT, nggak harus di kantor kan ya. Bahkan Aming sendiri ini adalah pemuda lulusan sarjana teman-teman. Lulusan sarjana aja ibaratnya berwirausaha tanpa ingin kerja berdasi, bermobil.
karena dia punya apa namanya ide sendiri, idealis sendiri. Aming coba kata-katanya gimana nih buat anak muda, jangan gua kerja di PT susah nyari kerja, gimana nih kata-kata buat anak muda nih? Menurut saya ya buat anak muda itu pantang nyerah. Pertama pantang nyerah, selagi muda ya terus gali pengalaman. Mau kalau kerja ya tetap kerja, cari pengalaman, mau kerja di PT, mau jadi OB. Jadi jangan pilih-pilih kerjanya Ya. gitu. Yang penting dapat duit dulu ya. Kalau minimal di perusahaan, kalau emang pengen di perusahaan, minimal harus bisa nyari perusahaan yang bisa mengembangkan diri. Gitu. Maksudnya yang ada skill gitu. Nah, bisa Misalkan- mengolah skill. Misalkan di bagian las ya gitu, salah satunya. Skillnya diolah karena di Cikarang itu minimal yang bekerja di pabrik itu cuma sampai 22 tahun. 22 tahun kita tidak punya pengembangan diri, nggak punya skill buat kerja minimal minimal kalau sudah 23 tahun itu nyari kerja yang dibutuhkan, yang dicari itu tenaga ahli. Cuma operator mah udah nggak bisa. Iya. Minimal ya kalau emang bakat kita di las, kalau bakat kita ya sebagai seorang manajemen di kantor, seperti administrasi, purchasing, itulah HRD, payroll, accounting, itu yang dibutuhin buat tenaga ahli. Maintenance, banyak. Ya intinya kalau singkatnya buat anak muda, nyari kerja jangan pilih-pilih, semangat. Kalau udah kerja, usahakan kerjanya yang ada skill. Jadi ketika kita keluar, pengembangan kita punya kemampuan nih, jadi kita bisa usaha sendiri, bisa kalau skill ya. gitu. Itu pengalaman saya soalnya. Ngalami sendiri. Oke, Amin, terima kasih telah menyempatkan waktunya di podcast yang buram. Ini buram, kamera jelek. Podcast itu yang buram, mudah-mudahan nanti kita bisa kebeli HP yang bagus. Haridang. Ini kita podcastnya langsung ya ke tempatnya, tidak ngundang-undang. Beda. Oke, terima kasih pemirsa. Jangan lupa buat orang Islam sholat 5 waktu, jadi jaga sholatnya. Terus jangan lupa berdoa. Kalau punya cita-cita jangan diusahakan saja, didoakan. Kalau bisa di tahajud dan sholat duha doakan Amin, agar ya. tercapai. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.